itu lagu aku yang udah kemarin aku rilis. Itu emang udah lagu aku, lagu ke masih 3 aku kemarin. Yang sekarang aku rilis adalah lagu aku ke-5. Oke, berarti emang ada rencana collab sama Kak Igun sendiri? Enggak, itu emang lagu aku yang udah rilis. Emang Kak Igun suka aja sama lagunya. Nah, rasanya gimana nih akhirnya lagumu disukai sama Kak Igun? Senang aja, karena lagu aku tuh udah lumayan banyak ya, jadi semuanya juga Kak Igun suka sebenarnya. Tapi lagu itu tuh sampai sekarang masih dipakai untuk soundtrack sinetron di stasiun TV lain. Jadi lagu itu terus terngiang-ngiang di kuping orang emang. Nah, soal nih wanita independen nih Kak, menurut kakak nih seindependen apa sih Kak? Seindependen Seorang apa? wanita. Cukup independen, tapi gak mau bilang independen banget juga, karena bagaimanapun aku tetap butuh orang juga sih, jadi butuh bantuan orang gitu. Tapi kalau dibilang independen sih, I could say that I'm pretty independent, but I still need help dari orang lain gitu. Yang butuh banget kayak berarti nggak bilang anti banget kayak tanpa pendamping gitu. Berarti kayak membutuhkan banget Butuh pendamping dong, tapi butuh pendamping tapi jangan terlalu tergantung kepada pendamping sih. Menurut aku harus bisa sendiri juga, tapi ya pasti butuh pendamping. Lebih pilih karir atau pacar sih Kak? Sekarang karir. Kenapa kayak lebih memilih karir dibandingkan seorang? Karena aku juga baru masuk kuliah kan, jadi lagi sibuk karir dan kuliah dulu, tapi ya jadi fokus ke yang itu nanti aja dulu. Membagi waktu kuliah dengan karir bagaimana sih? Sama aja sih kayak aku SMA, tapi jujur lebih fleksibel sekarang, karena kalau di kuliah itu kan aku jamnya kayak paling satu hari cuman kayak 3 jam gitu. Kalau kuliah kan bisa dari pagi sampai sore. Tapi kalau misalkan kuliah itu kayak hari Jumat aja, contohnya aku cuman dari jam 1 sampai setengah 4, atau kadang kelasnya di cancel, kayak minggu ini karena hari Jumat gak ada kelas. Jadi sebenarnya lebih fleksibel sekarang, jadi harus bisa ngatur aja. Kayak kalau misalkan ada kelas dari pagi sampai siang, ya aku kalau ambil job dari siang ke sore gitu. Atau kalau kalau kuliah siang ke sore, ya aku ambilnya pagi gitu. Tapi cukup berat gak sih? Kan kalau waktu sih fleksibel. Cukup beratnya dalam arti kan dirimu kuliah lalu lagi meniti karir juga nih, dengan masih pemikiran yang fokus di luar dari waktu. Ada kesulitan sendiri? Kalau kesulitan ya aku nggak mau bilang semuanya lancar-lancar aja, karena pasti ada ups and down-nya. Tapi sampai sekarang sih so far so good ya, karena ya yang penting aku tahu yang mana yang harus diprioritasin di hari ini aja gitu, di hari-hari sehari ini apa yang harus diprioritasin, besok apa gitu, yang penting tahu aja sih. Nah, ada perubahan sendiri nggak sih secara dari dirimu sekarang sudah masuk ke bangku kuliah sendiri gitu ya? Dia lebih mendewasa sih, pasti lebih mendewasa, tapi ya kan baru sebulan, 2 bulan, 3 bulanan kuliah ya, jadi belum kerasa banget ke personality aku berubahnya kayak gimana. Tapi pasti adalah berubah, kayak harus bisa lebih gampang berinteraksi sama orang gitu, karena ketemu banyak banget orang baru kan. Terus harus bisa lebih ngerjain semua sendiri gitu, jadi pasti ada perubahan, tapi aku belum nemu banget yang signifikan banget, karena juga baru masuk kan kuliah. Ada penyesuaian yang cukup lama atau signifikan dengan penyesuaian itu semua? Enggak sih, masih aman-aman aja sampai sekarang, belum yang padat banget juga soalnya kuliah aku sih. Berarti ini di dunia kuliah ini kayak ngerasa harus individualis gitu nggak sih Kak selama kuliah ini, atau kayak emang butuh kerjasama, atau kayak tadi kan balik lagi lebih bisa untuk sendiri gitu, itu kayak gimana sih Kak? Ya kuliah pasti banyak tugas dan pekerjaan yang dikerjain bareng-bareng ya, jadi pasti harus bisa ngerjain bareng-bareng semuanya, harus bisa bekerja sama dengan orang, berkolaborasi dengan baik, tapi harus bisa kerjain semua sendiri juga, karena kan kalau ujian semua sendiri ya. Tapi yang bawel antara nyokap atau bokap dirimu kuliah terus merintis karir juga siapa? Momi, karena biasanya Abi tuh diem aja nitipin semua yang Abi mau omongin ke Momi, jadi semua yang salurin Momi gitu. Berarti kalau Abi tipikalnya seperti apa sih? Abi tuh tipikalnya lebih diem aja. Kalau misalnya Abi ada komplain atau mau aku apa gitu, biasanya salurinnya ke Momi, ntar Momi yang ngomong ke aku. Tapi secara konsultasi sendiri nih dari dirimu perihal sekolah sama karir ini ke Abi atau ke gimana sendiri? Kedua-duanya sih, tapi aku lebih, kalau ngobrol aku lebih sering ke Momi ya. Jadi pasti yang lebih sering tektokan tuh Momi. Tapi dua-duanya sih pasti. Nah ini kan Abi kan yang seperti itu di banyak kecimpung di entertain ya. Dirimu kan juga masuk ke dunia entertain. Banyak wejangan juga nggak sih dari Abi
Banyak, kayak harus bisa jaga diri, tetap baik, jangan terinfluence sama yang tidak baik gitu-gitu sih. Jadi pasti ada. Nah, sebagai kakak ini yang sekarang ini tadi karir iya, album juga, nyanyi juga, terus kuliah juga nih kak, ngerasa dirinya ambis gitu nggak sih kak? Kayak berasa ambis banget nih gue untuk kuliah juga, karir juga segala macam gitu, ngerasa nggak sih kak? Ya setiap orang harus ada ambisi sih menurut aku, tapi jangan jadi terlalu individualis yang nggak mau dengerin kata orang, maunya gitu. Yang penting balance aja, harus tahu dirinya mau apa, kejar apa yang dimau, tapi yang penting dengerin juga masukan dari orang, jangan terlalu kayak diabaikan gitu. Berarti kakak ini tipikal orang yang kayak bisa menerima masukan kritikan dari orang lain, Bisa. atau kayak gue cuek aja nih, Oh. gue jadi diri gue sendiri gitu. Aku tahu di yang mana kritikan yang harus aku terima dan yang mana yang aku abaikan. Jadi ya setiap kali dapat kritikan aku pilih lagi sih. Yang mana yang aku kayak oh ya ini bener kritik buat aku, mana yang orang cuma ngomong asal doang. Nah terus kayak di kuliah nih kak, di kampus gitu, kayak privilege apa sih yang didapat gitu sebagai anak dari seorang artis gitu? Apakah kayak orang-orang udah pada kenal nih kayak gue anak seorang artis gitu kak? Kayak gimana sih kak? Nggak ada. Tuh. Sebenarnya nggak ada, tapi kayak besok ada acara untuk di kuliahku tuh, ada di kampus aku ada acara ngundang-ngundang influencer gitu-gitu buat jadi pembicara. Ya aku di reach out gitu, karena kan emang ya anak aku kuliah di situ, terus udah banyak orang yang tahu juga di luar kuliah, jadi mereka reach out aku gitu untuk ngomong gimana sih, ya bagaimana untuk ngomong apa nanti besok acaranya gitu. Oh, Jadi berarti pasti di reach out, tapi kalau misalkan kayak beda apa namanya treatmentnya atau pikirnya semua beda tuh nggak ada sih, sama sekali nggak ada. berarti kakak kayak merasa kayak merasa diandalkan banget gak sih kak di kampus? Diapakan? Gitu, merasa diandalkan banget gitu kayak di kampus tadi di reach out segala macam Ya gitu. enggak sih, biasa aja, nggak aku doang kan soalnya yang di reach out, jadi banyak, dan aku nggak kayak dibeda-bedain juga, sama aja semua, kayak mau anak artis kek, aku juga sekarang penyanyi kek, mau anak pejabat, semua nggak ada yang dibedain sih. Sila, ini kan lagi merintis ya. Jikalau misalkan perintisannya gagal, ini bagaimana? Atau mungkin ada target tersendiri atau seperti apa sih Sila dalam perintisan kali ini? Aku nggak baru merintis banget sih sebenarnya, aku udah dari 2022, jadi udah mau 3 tahun ya. Dan dari sebelum itu emang kayak udah lumayan dikenal, tapi kalau dulu kan dikenalnya karena ayah. Kalau dari 2 tahun lalu tuh mulai dikenal sebagai penyanyi. Jadi kalau bilang diri lagi merintis banget sebenarnya enggak, tapi emang masih mau membesarkan nama lagi sih gitu. Tapi kalau misalkan nanti ujung-ujungnya nggak seperti apa yang aku harapkan, ya aku kejar sampai aku terima apa yang aku mau. Nah kedepannya nih kak, kayak pengennya lebih memilih untuk menjadi wanita karir, menjadi wanita yang independen, atau kedepannya ketika sudah berumah tangga pengen fokus aja menjadi seorang ibu rumah tangga gitu kan? Tetap berkarir. Beda, aku akan milih pasangan yang bisa menerima kalau aku tetap mau berkarir juga gitu. Jadi balance ya, rumah tangga ya karir gitu. Berarti kayak memilih pasangan nggak mau yang kayak menolak gue untuk berkarir gitu, pengen Iya, nggak mau. gue di rumah tangga gitu, nggak mau gitu Nggak. kan? Tapi dari Abi sama Ami fokus dua-duanya untuk support diri berkarir dan untuk dalam berkarir maupun sekolah nggak sih secara ini? Support dua-duanya, balance sih. Yang penting kuliah sekarang tetap fokus, aku udah masuk ke jurusan yang aku mau kan. Jadi harus fokus, karir juga udah sampai sini, jadi jangan boleh berhenti. Jadi semuanya harus ya 50-50, harus balance dan berjalan dengan baik dua-duanya gitu. Oke, fokus dua-duanya, nggak ada. Iya. Kamu fokus kuliah dulu, nanti karirnya atau kalau Enggak, tapi ya bagaimanapun harus tahu. Ya tadi aku bilang prioritas di hari itu ya lagi apa. Kayak aku nanti Desember ada seminggu full UAS, ya aku jangan terima job dulu setelah UAS gitu. Jadi karena belajar dulu gitu. Jadi tetap harus tahu prioritasnya di saat itu apa, tapi tetap harus balance 50-50 antara dua-duanya gitu. Kak Sila menanggapi haters tuh kayak gimana sih seorang Kak Sila? Bisa aja. Biasa aja. Tipikal yang ini nggak sih nanggepin kayak balesin komen? Aku nggak pernah balesin komen sih sebenarnya. Tapi Nggak baca. pernah. Kalau baca sebenarnya karena banyak banget ya, jadi kayak kebaca, tapi aku bukannya kayak duduk bacain gitu, sebenarnya enggak sih. Tapi kalaupun aku kayak baca beberapa komennya, aku biasa aja sih sebenarnya, nggak yang kayak affect me mentally atau jadi kenapa tuh enggak gitu. Dan aku juga enggak
kayak ngasih reaksi ke mereka aku balas, atau aku kayak sindir di mana, atau aku blok gitu, nggak pernah. Atau ada kalian tiba-tiba akunnya hilang gara-gara udah aku laporin. Mungkin. Asila, kalau dari aku terakhir, berharap dalam pendidikan maupun dalam karir darimu seperti apa? Dalam pendidikan semoga udah masuk ke jurusan dan universitasnya aku mau, jadi semoga terus menunjukkan yang terbaik di situ, terus makin pintar lagi, ilmunya makin banyak pengalamannya juga. Terus kalau soal karir ya semoga impian aku tercapai nanti pada ujungnya dan semua orang makin suka sama karya aku. Kasih lah Terima kasih terakhir. Asila.